undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara ini. Untuk acara kami mulai dari pertama ucapan selamat datang dari Wakil Bupati Dr. Andes Haji Muhammad Qasim MSI, kemudian waktu dan tempat kami persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Bapak Djoko Kirmanto. Tepuk tangan untuk beliau dengan rombongan. Rekan-rekan dari Balai, Pak Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik, hadirin sekalian, terutama warga masyarakat yang ada di sekitar Bendung Gerak yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita ungkapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, utamanya Bapak Menteri, saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati, Bapak Dr. Insinyur Haji Sambari Halim Radianto saat ini insya Allah masih dalam perjalanan karena beliau tadi pagi bersama Pak Gubernur menandatangani MOU kerjasama untuk membangun Palawija yang ada di Kecamatan Panceng. Pak Bupati dan seluruh warga masyarakat Gresik menyampaikan selamat datang kepada Bapak Menteri. Ini merupakan penghargaan yang luar biasa. Perhatian Pak Djoko Kirmanto terhadap kita sekalian warga masyarakat Gresik ini luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Berbagai macam infrastruktur yang ada di Kabupaten Gresik, pembenahan jalan, jembatan dan lain sebagainya. Subhanallah, beliau ini menteri yang sangat peduli dan paling loman saya kira kepada Kabupaten Gresik ini, termasuk tempo hari Pak Bambang ya, ketika jembatan Morowudi sering banjir, kemudian di Bulang Kulon itu hanya kita dipanggil, pulang sudah dikasih kepastian kita dapat bantuan dari beliau puluhan miliar. Tepuk tangan untuk beliau ya. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, bukan hanya untuk kepentingan para petani, tapi untuk mendongkrak perekonomian, otomatis kesejahteraan warga masyarakat Gresik yang saat ini Pak Djoko alhamdulillah berkat arahan Bapak dan kerjasama antara eksekutif legislatif, perekonomian di Kabupaten Gresik tumbuh 7,36%, melampaui pertumbuhan nasional dan Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Menteri, Gresik yang terdiri atas 1.270.000 penduduk, terdiri atas 18 kecamatan ini menyampaikan terima kasih atas arahan, perhatian dan bantuan Bapak Menteri. Yang berkaitan dengan Bendung Gerak Sembayat ini memang sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh warga masyarakat Gresik. Yang pertama untuk membangun pertanian, yang kedua untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dan yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang saat ini masih menjadi keluhan sebagian warga masyarakat Gresik. Bapak Ibu sekalian setuju ya kira-kira kalau Bendung Gerak Sembayat ini bisa selesai lebih cepat ya Pak ya? Semuanya setuju? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Menteri, insya Allah hal-hal yang menjadi kewajiban kami di kabupaten, kami berusaha secara maksimal untuk memenuhinya. Berkaitan dengan pembebasan lahan, dari total yang ditargetkan saat ini insya Allah sudah 75% bidang yang terselesaikan. Ada soal-soal kecil yang berkaitan dengan pengalian tanah pemakaman itu, karena memang masih menunggu peta bidang yang belum diterbitkan oleh BPN. Tapi insya Allah sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Gresik dan Jawa Timur ini berusaha untuk dapat memenuhinya, sehingga target
Bendung Gerak ini harus selesai paling lambat tahun 2015 dapat kami laksanakan. Hanya Pak Bupati tadi mohon izin Pak Menteri menyampaikan kepada saya, Pak Kosim, nanti tolong disampaikan kepada Bapak Menteri karena keterbatasan kemampuan APBD ini kayaknya masih perlu dukungan dari Kementerian PU Republik Indonesia. Kalau tidak salah tadi angkanya kisaran 30 miliar ya Pak Sekjen. 16 bidang ya. Oh 16 miliar minimal ya. Tadi Pak Bupati kayaknya menitipkan Pak Kosim nanti tolong disampaikan kepada Pak Joko Kirmanto. Pak Joko Kirmanto itu orangnya baik, jadi tidak akan mentolong-nolak ini ya. Jadi kurang lebih sekitar 30 miliar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kehadiran beliau ini sungguh merupakan hadiah yang luar biasa besar di tengah kesibukan beliau yang luar biasa padat. Ternyata masih menyempatkan hadir mengunjungi kita sekalian. Mudah-mudahan kehadiran beliau dapat membuat kita sekalian semakin cerah dan yang paling utama menghadirkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga program kita untuk secepatnya menyelesaikan Bendung Gerak Sembayat ini dapat menjadi kenyataan. Terima kasih Pak Menteri. Apabila sambutan kami yang mendadak ini dari semua sisinya ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Pekerjaan Umum, Pak Insinyur Joko Kirmanto yang kami hormati, Bapak Bupati, Wakil Bupati Gresik yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas BSDA Provinsi Jawa Timur yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bapak Menteri yang kami hormati, Bendung Gerak Sembayat tanda tangan kontrak mulai 15 Desember 2011 Bapak. Masa kontrak sampai tahun 2016 kurang lebih 50 bulan. Dibantu dengan konsultan pengawas supervisi dari Yogyakarta and Associated bersama 4 konsultan lainnya. Kontraktor adalah PT Brantas Abibraya, JO bersama Waskita Karya dan Wijaya Karya. Untuk Bendung Sembayat, Bapak Menteri, adalah bendung gerak mungkin yang pertama yang didesain oleh konsultan lokal, kontraktor lokal. Mudah-mudahan kami bisa lebih cepat seperti yang disampaikan Pak Wakil Bupati tadi. Bapak Menteri yang kami hormati, sampai saat ini progres kami baru 16,5%. Kalau dilihat dari schedule awal, memang kita deviasi negatif, Bapak Menteri. Kalau mengapa deviasi negatif? Banyak masalah-masalah sosial yang kami hadapi awal pekerjaan ini dimulai. Mudah-mudahan setelah kami melakukan pendekatan dengan pemerintah Kabupaten Gresik dan tokoh masyarakat di sini, sedikit demi sedikit masalah sosial itu dapat kami selesaikan. Kami ambil contoh satu, Pak Menteri, masalah makam, insya Allah sudah ada jalan keluarnya. Kalau tidak ada halangan, 1 bulan ke depan sudah bisa pindah. Kami harapkan makamnya kurang lebih di hutan-hutan sana Pak Menteri, dekat dari sini Pak. Kurang lebih 1 bulan ke depan, kalau itu sudah pindah, kita bisa mengerjakan untuk tubuh Bendung Sembayat. Bapak Menteri yang kami hormati, untuk kontrak tahun 2012 kami agak sedikit terlambat, sehingga progres kami tertinggal, sehingga penyerapan kami agak terlambat Pak, sehingga ada dana yang tidak terserap. Karena ini multi-years, itu merupakan utang kami yang harus kami kejar tahun ini. Sehingga kami berserta rekanan konsultan itu bertekad untuk tahun 2013 saat ini yang ada di DIPA 150 miliar, insya Allah tidak terserap. Kami mohon bantuan dari pemerintah Kabupaten Gresik terhadap masalah-masalah sosial. Bapak Menteri yang kami hormati, progres kami yang saat ini sudah mencapai 16,5%
kami dipantau oleh UKP 4 Pak. Saat ini sampai akhir Desember 2013 progres harus 41% Pak. Apabila tidak mencapai progres tersebut, rapot kami merah Pak Menteri. Ini sebagai cambuk kami untuk dapat bisa agar satu-satunya SDA Pak yang merah ini adalah Sembayat Pak Menteri. Kami pukulan berat buat kami, kerja keras kami, mudah-mudahan ini bisa tidak merah lagi rapot kami. Mungkin demikian Pak Menteri dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati, yang mewakili Pak Bupati, dan para hadirin dan hadirat yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama saya juga ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izinnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satu apa. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya saya sudah kesini waktu tanda tangan prasasti Bojonegoro ya, Bojonegoro berhasil belum ada setahun yang lalu saya kira. Jadi pada saat dibuka oleh Pak Menko Perekonomian, Pak Hatta Rajasa, saya tidak bisa hadir. Belakangan saya hadir, terus tanda tangan prasasti, sehingga belum terlalu lama. Jadi ini termasuk lokasi yang dalam waktu singkat saya sudah datang kembali. Saudara-saudara sekalian, pembangunan Bendung Sembayat ini merupakan bagian daripada pembangunan pelaksanaan master plan dari Bengawan Solo. Jadi banyak sekali bendung-bendung kecil dan barat seperti ini yang kita bangun, dan insya Allah kalau itu selesai semua, itu akan mengurangi masalah banjir yang disebabkan oleh Sungai Bengawan Solo. Jadi selain Bendung Sembayat ini, di atas sana juga insya Allah tahun ini mungkin ada 5 bendungan waduk kecil-kecil yang kita bangun. Kalau pembebasan tanahnya selesai, maka kelima bendungan atau waduk itu juga akan bisa kita laksanakan tahun ini, selesainya 2-3 tahun kemudian. Dan kalau itu jadi, itu juga akan mengurangi banjir di daerah hilir seperti Bojonegoro ini. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Balai bahwa bangunan ini didesain oleh kita sendiri, dikerjakan oleh kita sendiri, dan tadi sudah berjanji bahwa akan selesai tepat pada waktunya. Kontraknya itu selesainya baru 2016 Pak. Tadi teman-teman kalau bisa ya akhir 2015 sudah selesai. Dengan catatan kalau kita semua mendukung, saya juga mendukung, kalau butuh apa-apa saya penuhi, Bapak Bupati, masyarakat di sini juga mendukung, jangan mengganggu, jangan apa-apa, insya Allah kita selesaikan tepat pada waktunya. Bendung Gerak Sembayat ini manfaatnya adalah satu, pasti mengurangi banjir di daerah hilir. Karena nanti kalau ini jadi bisa menampung air banjir sebesar 7 juta meter kubik. Jadi kalau nanti hujan lebat atau kiriman banjir dari Solo, Wonogiri sana, di sini bisa diatur. Kalau yang bisa diatur diteruskan ke laut, yang lain bisa disimpan sebanyak 7 juta meter kubik. Sehingga pasti akan mengurangi bencana banjir yang ada di sekitar sini. Itu yang pertama. Kedua, Bendung Sembayat ini juga bisa dipakai untuk jaringan irigasi. Meskipun tidak banyak, tapi lumayan lah, sekitar 700-800 hektar. Nanti ada sawah yang bisa dijamin airnya dari Bendung Sembayat ini. Dan yang ketiga yang juga sangat penting, Bendung Sembayat ini juga nanti karena ada waduknya kecil begitu, itu bisa menjamin kebutuhan air baku untuk masyarakat. Karena saya yakin bahwa air asin itu sekarang kalau musim kemarau sudah bisa mengalir ke sini. Dengan adanya bendung itu nanti, maka waduk yang terbangun itu akan bebas dari air asin yang dari laut.
sehingga ada untuk mengurangi banjir, untuk irigasi, dan juga untuk air baku untuk kepentingan kita semua. Kalau air bakunya ada, nanti tinggal PDAM-nya Pak yang harus bisa mengolah air baku itu menjadi air minum. Bendung Sembayat ini harganya itu mahal. Kalau saya jumlah-jumlah kurang lebih hampir 700 miliar. Itu untuk bendungnya sendiri ini hampir 500. Terus kemudian ada nanti pintu-pintu airnya dan mesin-mesinnya itu 140-an. Kemudian untuk pengawasan ada beberapa puluh. Kalau saya jumlah itu hampir 700 miliar untuk membangun bendung ini. Dan uang ini didapat dari uang rakyat, uang kita semua, uang bapak-bapak semua gitu. Jadi wajiblah hukumnya kita untuk mendukung agar bendung ini bisa selesai tepat pada waktunya dan bisa berfungsi sebagaimana yang saya harapkan. Tadi disampaikan tahun kemarin karena berbagai hal terpaksa uang yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat tidak bisa terserap habis, sehingga kepala balainya nilainya merah. Tapi tidak perlu khawatir, merahnya kepala balai itu merahnya menteri juga gitu. Jadi kalau di sini kepala balainya dinilai merah, kalau di pusat menteri PU yang dinilai merah. Tetapi tidak apa-apa, karena sekolah dulu juga selalu ada yang merah-merah dikit. Yang penting naik kelas gitu ya. Tapi mudah-mudahan karena tadi saya dilapori bahwa semuanya sudah dapat diselesaikan dengan baik, kontraktornya siap, konsultannya siap, para pejabat siap, masyarakat di sini juga siap. Saya yakin pekerjaan ini akan bisa selesai tepat pada waktunya. Oleh sebab itu maka izinkanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selain kepada pemerintah daerah yang sudah berupaya membantu kita habis-habisan, yang paling besar saya ingin sampaikan ucapan terima kasih ada kepada masyarakat di daerah sini yang telah dengan penuh kesadaran dan kerelaan bersedia untuk melepaskan tanahnya untuk dibebaskan untuk menjadi bendung ini gitu. Dan lebih-lebih lagi sudah berkenan untuk nanti ada makam ini yang bisa dipindah. Tadi saya dilapori karena ini miliknya 2 dusun, minta di sana juga ditempatkan di 2 lokasi. Saya juga minta kalau memang itu permintaan, mari kita penuhi. Kalau itu miliknya 2 dusun, ya setiap dusun punya 1, saya juga setujui. Dan mudah-mudahan ini sudah tidak ada masalah lagi. Dan kalau semuanya berjalan lancar dalam waktu 1 sampai 1,5 bulan, nanti pemindahan makam bisa diselesaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya kira itu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya biasanya kalau ke daerah seperti ini tidak pernah mengharapkan ada teman-teman yang menyambut saya seperti ini. Saya biasanya datang ke sini dengan 1-2 orang staf saya dari Jakarta melihat pekerjaan, minta laporan dari pemimpin proyeknya, kesulitannya apa, ada masalah apa, kita selesaikan terus saya pulang. Jadi ini luar biasa kalau saya datang sini disambut sekian banyak orang gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mari kita berdoa mudah-mudahan bendung Sembayat ini bisa kita kerjakan dengan baik dan selesai tepat pada waktunya sehingga kita semua bisa menikmati hasilnya nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengan dibebaskannya tanah yang sampai 70% ini sudah luar biasa. Masyarakat ini sudah merelakan Pak. Bahkan saya ngerunding beberapa teman, tokoh-tokoh saya bilang, biar dilepas harga 1 meter 70.000, tanyakan semua orang bahwa tanah untuk pembebasan proyek yang nilainya hampir 1 triliun hanya 70.000 1 meter, kok murah banget katanya teman-teman. Terus kok bisa dikasihkan? Iya, barangkali kalau minta 100 yang 30.000 itu diamalkan oleh teman-teman Sidomukti. Saya bilang begitu Pak, akhirnya dikasihkan oleh teman-teman itu. Tapi yang jadi kendala itu yang sisanya ini Pak, andai kata diselesaikan peta bidang yang sudah terbit, termasuk punya saya pribadi Pak, itu dananya paling 4 atau berapa miliar Pak Lurah ya. Sisa peta bidang itu ada, itu segera diselesaikan Pak. Oke, terima kasih Pak Anwar. Ya kita yang pernah ketemu dulu ya di sana ya, di Bojonegoro ya. Terima kasih Pak, Bapak telah memfasilitasi semua tadi gitu. Saya kira masalah makam, alhamdulillah semua sudah
akan segera clear dan mudah-mudahan juga akan segera dilaksanakan pemindahannya, dan saya minta memindah itu supaya dengan cara yang sebaik-baiknya gitu ya, sebaik-baiknya bisa dipindahkan sehingga tidak ada yang kecewa dan sebagainya. Kemudian masalah sisa tanah yang belum terbayar itu akan secara bertahap diselesaikan, karena ini saya cek berapa masih punya uang dari pusat, karena tadi dari Pak Bupati kan bilang wah rasanya berat ini kabupaten. Saya juga masih minta tolong deh Pak Bupati usahakan lagi. Nah pusat ini juga masih ada, kebetulan masih ada sisa, itu akan segera kita laksanakan pembayarannya segera. Tapi kekurangannya tolong Pak Bupati juga usahakan lah, siapa tahu meres-meres masih ada gitu ya. Usahakan dari Pak Bupati, dari pemerintah pusat juga akan membantu, meskipun dulu perjanjiannya ini tugasnya kabupaten. Tapi kami memahami karena Pak Bupati juga ada kesulitan di APBD-nya, ya kita memahami, kita bantu. Kemudian saya juga setiap kali ada pembangunan itu selalu ada itu masyarakat yang dibebaskan tanahnya terus berpikir ke depannya apa gitu. Saya kira harus kita pikirkan, dan saya minta ini dibahaslah nanti di kabupaten. Kalau nanti Pak Bupati punya ide apa-apa bisa dirundingkan dengan pemerintah pusat. Bagaimana tadi kan usulnya sudah jelas, hubungkan dengan universitas gitu ya tadi ya, supaya tadi yaitu semua langkah-langkah itu disampaikan saja kepada Pak Bupati, karena kami kan jauh, tidak mungkin kan setiap kali ketemu dengan saya, nggak mungkin. Tapi kalau dengan Pak Wakil Bupati saya kira setiap saat harus bisa Pak. Sekarang jadi pejabat itu harus dengan mudah dihubungi dengan masyarakatnya. Kalau jadi pemimpin, jadi pejabat jangan sampai masyarakat mau ketemu kok sulit gitu. Itu tidak boleh Pak. Hukumnya tidak boleh, istilahnya kita ini hands on. Setiap kali dibutuhkan oleh masyarakat, kita harus siap dan kita harus mendengarkan dan berusaha maksimum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk dampak dari dampak lingkungan, dampak kesehatan, semua kan sudah ada aturannya di situ Pak. Tolong itu ya Pak. Dan untuk tanggul yang dekat rumah, saya kira ini juga membahayakan rumah warga Pak. Tolong itu segera didata Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur Hasan. Saya sudah dengarkan semua. Saya kira yang pertama tadi adalah masalah batas peta. Itu harus itu Pak. Jangan sampai ini wong itu haknya Bapak dulu sudah kepotong sekian ini dibebaskan, yang belum bebas mandat harus ada. Dan saya minta segera ditugaskan misalnya kepala BPN harus segera membuat peta batas peta itu tadi. Kemudian mengenai tanggul yang dekat rumah dan sebagainya, saya telah instruksikan langsung pada saudara kepala balai untuk segera diinventarisasi ya. Makasih Pak. Kalau ada apa-apa yang lain jangan pernah segan-segan untuk langsung kepada Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati, atau bisa juga langsung ke kepala balai yang sekarang ini ada di sini. Terima kasih. Singkat saja. Ya. Pak, singkat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ma'ruf. Pemerintah daerah Gresik itu dulunya dibayar penuh, yang penting ada suratnya, bukti surat petok D-nya itu. Sekarang kan fisiknya sudah habis digerus dengan Bengawan Solo Pak. Lah itu kan BPN nggak mau ngukur, nggak bisa ngukur, kalau nggak ada fisik BPN kan nggak mau bayar. Lah sampai sekarang itu belum ada realisasinya dari pemerintah Gresik, gitu loh. Oh jadi dibayar sesuai petok gitu ya? Iya, dulunya seperti itu Pak Sekda itu waktu penyuluhan pertama kali seperti itu janjinya. Makanya dari itu di balai desa didengarkan oleh masyarakat di Pemukti. Oke, ya Pak, ya udah. Nanti saya tidak bisa memutuskan. Ini putusannya tetap di Pak Bupati. Tapi saya menjadi saksi Pak, akan mendorong beliau-beliau itu untuk mengikuti aturan yang ada. Silakan. Kalau dari Bengawan Solo itu selalu setiap mendekati musim hujan selalu ada namanya walk through, jadi tanggal-tanggal bisa. Di Jawa Timur ada 3, di Ponorogo, Bendo, di
di Bojonegoro Bongseng, terus di Tukul di Pacitan, terus 2 lagi di Jawa Tengah di Wonogiri Pedekso, di Karanganyar Gondang.